Bayangkan membangun rumah tanpa batu bata, tanpa beton. Inilah yang dilakukan para pekerja di Iran. Mereka menggunakan karung panjang yang diisi pasir dan tanah, lalu menyusunnya satu persatu hingga membentuk rumah berbentuk kubah. Bangunan unik ini dikenal sebagai rumah kubah karung pasir. Prosesnya terlihat sederhana, tapi penuh teknik. Tanah dengan kelembapan tertentu dimasukkan ke dalam karung, lalu disusun melingkar seperti spiral. Setiap lapisan dipadatkan, dan di antara lapisan dipasang kawat untuk mengunci posisi agar tidak mudah bergeser. Kenapa harus berbentuk kubah? Karena bentuk ini mampu menyebarkan tekanan ke segala arah, membuat bangunan jauh lebih kuat dan stabil. Setelah kering, kekuatan struktur ini bahkan bisa menyaingi beton biasa. Tidak hanya itu, rumah ini juga cukup tahan terhadap gempa. Yang paling menarik, biayanya sangat murah. Hampir semua bahan bisa diambil langsung dari alam sekitar. Jadi satu-satunya yang benar-benar mahal hanyalah tenaga manusia. Sederhana, tapi luar biasa kuat. Di kaki Gunung Etna, salah satu gunung berapi paling aktif di Eropa, terjadi pemandangan yang luar biasa. Para pekerja berani mendekati kawah untuk mengambil lava bersuhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Sekilas terlihat seperti penelitian ilmiah, tapi kenyataannya jauh lebih unik. Mereka sedang mengubah lava menjadi karya bernilai jual. Dengan cekatan, lava panas yang diangkat menggunakan alat besi diletakkan ke tanah, dipotong-potong, lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Dalam hitungan menit, cairan mematikan itu berubah bentuk menjadi asbak, diberi simbol khas, lalu didinginkan dalam air hingga mengeras sempurna. Hasil akhirnya sebuah benda sederhana tapi lahir dari kekuatan alam yang ekstrem. Semua ini dilakukan demi satu tujuan, memberi wisatawan kenang-kenangan yang tak biasa, sepotong api bumi yang kini bisa dibawa pulang. Pernah kepikiran gak gimana orang Jerman menebang pohon? Bukan pakai banyak orang, cukup satu mesin, semuanya beres. Mesin canggih ini disebut gergaji hidrolik. Sekilas terlihat seperti alat biasa, tapi cara kerjanya luar biasa efisien. Dengan bantuan sistem hidrolik dari ekskavator, pisau besar langsung berputar dan memotong batang pohon dengan mudah. Yang bikin keren, saat mengenai bagian kayu yang keras, mesin ini bisa otomatis berhenti sebentar lalu lanjut lagi. Tujuannya, supaya mata pisau tetap awet dan tidak cepat rusak. Di atas gergaji, ada lengan mekanis yang langsung mencengkeram pohon agar tidak jatuh sembarangan. Jadi semuanya tetap aman dan terkontrol. Prosesnya pun cepat banget. Pegang, potong, kupas kulit. Lalu potong lagi jadi ukuran rapi. Dalam hitungan detik, satu pohon langsung berubah jadi potongan kayu siap pakai. Hasilnya, hemat tenaga manusia, kerja lebih cepat, dan efisiensi meningkat drastis. Teknologi sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Para pekerja terlihat sedang membersihkan panel surya, dan yang menarik, mereka hanya menggunakan satu sikat sederhana, tapi mampu menghilangkan lapisan debu hingga benar-benar bersih. Prosesnya terlihat begitu rapi dan bahkan terasa healing untuk ditonton. Terutama untuk panel surya di daerah gurun, yang hampir setiap hari tertutup debu tebal. Lapisan ini membuat sinar matahari sulit masuk, sehingga produksi listrik menurun drastis. Parahnya lagi, debu tersebut bersifat lengket jadi kalau hanya disiram air, yang bersih cuma permukaannya, sementara kotoran halusnya tetap menempel. Karena itu, beberapa tempat memasang alat pembersih otomatis agar panel tetap optimal. Kalau jumlah panelnya sangat banyak, digunakan sikat raksasa untuk mempercepat proses pembersihan. Tapi yang paling menantang justru panel surya yang mengapung di laut. Selain debu, permukaannya sering dipenuhi kotoran burung yang membandel, membuat proses pembersihan jadi jauh lebih sulit. Sementara itu, kalau panel tertutup salju, justru lebih mudah, cukup disapu dengan alat besar, dan langsung kembali bersih. Membersihkan salju di atap ternyata nggak selalu membosankan. Justru bisa jadi tontonan yang super memuaskan. Seperti pria ini, dia cuma melempar bola salju kecil ke atas atap. Tapi ajaibnya, karena efek gravitasi dan inersia, bola itu makin lama makin besar, lalu menyeret tumpukan salju turun sekaligus. Walaupun nggak terlalu cepat, tapi sensasinya benar-benar bikin nagih ditonton. Di daerah dengan salju yang lebih tebal, ceritanya beda lagi. Orang-orang harus naik ke atap dan mengeruk salju sedikit demi sedikit pakai sekop. Kelihatannya sih healing, tapi aslinya capek banget. Nah, yang paling satisfying tetap cara satu ini. Seorang pria membersihkan salju tebal seperti memotong tahu. Rapi, cepat, dan bikin puas banget lihatnya. Bahkan ada juga yang memilih cara instan, menyiram air panas ke atas atap supaya salju langsung mencair. Simple, efektif, tapi tetap harus hati-hati. Intinya, dari cara unik sampai ekstrim, membersihkan salju bisa jadi hal yang gak cuma penting, tapi juga seru untuk ditonton. Peternak berpengalaman tidak pernah asal menuangkan benih kepiting ke dalam air.
Sebelum masuk ke kolam, benih justru diletakkan dulu di atas papan kayu. Terlihat sederhana, tapi di balik itu ada teknik penting yang bisa menyelamatkan banyak benih. Masalah terbesar ternyata bukan di air, melainkan saat momen pertama kali benih masuk ke dalamnya. Perubahan suhu, kadar oksigen, dan kepadatan yang tiba-tiba bisa membuat benih stres. Kehilangan keseimbangan, bahkan langsung tenggelam dan mati. Karena itu, peternak memilih cara yang lebih cerdas. Papan kayu dijadikan zona adaptasi. Di sini, benih kepiting diberi waktu untuk menyesuaikan diri. Yang kuat akan bergerak aktif dan masuk ke air dengan sendirinya. Sementara yang lemah akan tertinggal. Tanpa disadari, proses seleksi alami sudah terjadi sejak awal. Tak hanya itu, papan juga sering digerakkan di atas permukaan air agar benih menyebar merata. Cara ini mencegah penumpukan, mengurangi perebutan pakan, dan menghindari saling menekan antar benih. Satu langkah sederhana, tapi dampaknya besar. Dari luar terlihat sepele, namun inilah ternyata peran Hatuma Inyah, penjamkan ya. Namun inilah rahasia peternak berpengalaman, bukan sekadar menebar benih, tapi memastikan setiap benih punya peluang hidup terbaik sejak detik pertama. Pria ini kehilangan satu kakinya karena kanker tulang. Hidupnya sempat terasa runtuh bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena harga kaki prostetik yang bisa mencapai puluhan ribu dolar. Saat ia bingung dan putus asa, seorang temannya memberi ide yang tak biasa, buat sendiri dari kayu. Dengan tekad kuat, ia mulai dari nol, sepotong kayu dipotong, dibentuk, lalu diukir perlahan hingga menyerupai kaki. Setiap detail diperhatikan, terutama bagian telapak yang harus seimbang dan tidak terlalu berat. Ia bahkan menggunakan kaki satunya sebagai acuan agar hasilnya pas. Prosesnya tidak mudah. Setelah jadi pun masalah muncul, kayu terlalu keras dan tidak nyaman dipakai berjalan. Tapi ia tidak menyerah. Ia membeli pegas dari internet lalu memasangnya di bagian sambungan kaki dan telapak. Dan hasilnya sebuah kaki prostetik sederhana, fungsional, dan luar biasa dengan biaya kurang dari 100 dolar. Memang tidak terlihat sempurna, tapi karya ini membuktikan satu hal, keterbatasan bukan akhir segalanya. Dengan kreativitas dan kemauan, hal yang tampak mustahil pun bisa jadi kenyataan. Serangan dari belakang adalah naluri alami harimau. Anak harimau ini pun mengendap-endap hendak menerkam makhluk berkaki dua. Tapi begitu tahu itu pengasuhnya, ia langsung ciut dan berubah jadi manja. Hal ini terjadi karena sejak kecil ia dibesarkan manusia. Terbiasa dipeluk dan dilatih membuat insting liarnya melemah. Bahkan jika dipelihara bersama anjing, harimau bisa jadi penurut dan kalah dalam kekuatan. Menariknya, saat bersama kucing justru kebalik. Kucing berani bermain dan mengejar ekor harimau, sementara harimau hanya diam. Saat kecil, harimau memang terlihat galak, tapi sebenarnya lemah dan sangat jinak. Namun ketika dewasa, sifat aslinya kembali muncul sebagai predator yang berbahaya. Kecuali Gong Baiwan, harimau yang tetap tenang dan jinak bahkan saat diperlakukan usil. Harimau yang tetap tenang dan jinak bahkan saat diperlakukan usil. Metode tanam jamur shiitake yang dilakukan pria ini sederhana, tapi hasilnya maksimal. Semua dimulai dari batang kayu yang dilubangi rapi. Lalu bibit dimasukkan dan ditutup kembali dengan kulit kayu agar aman dari hama dan jamur liar. Kayu kemudian disusun di tempat teduh dan lembab dengan naungan. Selama 6 hingga 12 bulan, miselium perlahan menyerap nutrisi dari kayu. Saat waktunya tiba, jamur segar tumbuh dari lubang-lubang kecil. Cukup disiram rutin, dan ketika matang, tinggal diputar sedikit untuk dipanen. Setelah panen, jamur bisa dikeringkan dan dikemas agar tahan lama. Menariknya, satu batang kayu bisa menghasilkan jamur selama 3-5 tahun. Praktis dan hasilnya melimpah.